Kisah kita akan diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Yoru. Ini babatoknya. Yoru sejak kecil hidup di dasar menara seorang diri tanpa orang tua. Sampai pada suatu ketika ia bertemu dengan seorang gadis bernama Rachel. Ini pamentunya. Yang kemudian mereka menjadi sahabat sampai bertahun-tahun lamanya. Namun pada suatu ketika tiba-tiba Rachel pergi untuk mengikuti ujian menara. Dimana untuk mewujudkan impiannya Rachel rela meninggalkan Yoru. Karena barang siapa yang berhasil menyelesaikan ujian menara, maka orang itu akan mendapatkan hadiah yang ia inginkan. Yoru yang tak ingin kehilangan sahabat satu-satunya pun berusaha meyakinkan Rachel untuk tetap tinggal di dasar menara. Namun Rachel yang sudah pangsang atau yakin dengan keputusannya pun tetap memutuskan untuk pergi meninggalkan Yoru di sana. Diketahui tujuan Rachel mengikuti ujian tidak lain untuk mewujudkan impiannya, yaitu melihat bintang, di mana ia mendengar banyak rumor jika di atas menara terdapat langit dengan kebanyakan bintang, dengan banyaknya bintang di sana. Jelas kepergian Rachel membuat Yoru sedih sampai tiba-tiba Yoru pun diikut sertakan untuk mengikuti ujian tersebut. Setelah sadar dari pingsannya, kini Yoru sudah berada di dalam menara, di mana ia langsung disambit oleh penjaga di sana bernama Hedon, tidak pakai yae. Sontak Yoru pun kebingungan dengan apa yang sudah terjadi, tapi Hedon berhasil meyakinkan Yoru dengan memberitahu kalau apapun yang Yoru inginkan ada di atas menara. Pada ujian pertamanya, Yoru diberikan tugas untuk menghancurkan sebuah bola hitam yang ada di sebuah kandang berisi monster yang tentu akan membuat Yoru kesulitan. Namun tanpa pikir panjang, Yoru langsung bergegas masuk, tapi tiba-tiba ia dihentikan oleh peserta lain bernama Yuri serta pelayannya bernama Eduardo. Diketahui Yuri merupakan seorang putri dari Raja Jahat, penguasa menara yang terpilih untuk mengikuti ujian. Namun meski menyandang gelar putri jahat, ia nyatanya sangat baik, dimana secara cuma-cuma ia meminjamkan salah satu pedang berharganya hanya karena wajah Yoru yang handsome seperti Asep. Dengan bermodalkan tekad yang kuat dan sebuah bilah pedang pinjaman, Yoru pun seorang diri masuk ke dalam ruang ujiannya. Tentu sang monster yang lapar langsung bergerak cepat untuk memakan mangsanya tersebut. Sontak Yuri serta Eduardo yang melihat hal itu sangat terkejut, namun secara tak terduga monster tersebut tiba-tiba saja mengalami luka, di mana ternyata Yoru menyerangnya dari dalam, yang mana hal itu berhasil membuatnya keluar. Sembari menunggu monster itu kembali pulih, Yoru pun langsung mencoba menghancurkan bola hitam itu. Tapi rupanya ujian tak semudah yang ia kira, di mana ternyata bola hitam itu sangat kuat meskipun sudah diserang berulang kali, sampai pada akhirnya si monster pun kembali pulih. Tepat saat serangan monster itu akan mengenai Yoru, tiba-tiba terjadi ledakan dari pedang pinjaman miliknya yang merupakan kekuatan asli pedang tersebut, di mana kekuatan itu berwujud seorang wanita yang lagi-lagi wanita itu bersedia meminjami Yoru kekuatan hanya karena wajah Yoru yang handsome, padahal sebelumnya ia tidak pernah mau membantu Yuri yang notabene pemiliknya sendiri. Setelah bola hitam itu berhasil dihancurkan, Yoru pun dipindahkan ke ujian selanjutnya. Saat membuka mata, Yoru sudah berada di hamparan ladang jukut yang mana sejauh mata memandang hanya jukut yang ia bisa lihat. Lalu muncullah sebuah kubus yang mengumumkan ujian kedua, di mana saat ini total peserta yang lulus berjumlah 400 orang dan mereka diminta untuk melakukan battle royale hingga tersisa 200 peserta saja. Di mana yang bertahan akan dianggap lulus. Jelas pengumuman tersebut membuat situasi kacau, yang mana para peserta langsung saling membunuh satu sama lain. Sementara Yoru terlihat sudah sangat terdesak, tak tanggung-tanggung Yoru dikepung 3 musuh sekaligus. Yang mana diantaranya ada Mamat atau bisa kita sebut saja si buaya. Lalu ada Kun, pemuda seumuran Yoru, yang mana di sana Kun tidak berniat menyerang Yoru, melainkan hanya kebetulan lewat saja. Sementara si buaya tertarik dengan aura kuat dari pedang Yoru. Kun yang melihat pedang Yoru seketika kembali dan menyelamatkan Yoru. Ia menanyakan dari mana Yoru bisa mendapatkan pedang Black Mark. Kun menjelaskan kalau pedang itu hanya pinjaman semata dan alasannya mendaki menara hanya untuk bertemu Rachel. Untuk sementara Yoru dan Kun berhasil meloloskan diri dari kejaran si buaya, di mana mereka memutuskan untuk saling bekerja sama. Dan di waktu bersamaan muncul si buaya disertai bunyi suara pengumuman kalau saat ini sudah tersisa 200 peserta yang bertahan, dan barang siapa yang masih melanjutkan pertarungan akan dinyatakan gagal. Kemudian menjelaskan kalau mereka harus membentuk tim yang terdiri dari 3 orang dengan syarat harus saling bersentuhan saat waktu hitungan mundur selesai.
Jelas pengumuman tersebut terpaksa membuat Yoru dan Kun harus membentuk tim dengan si buaya yang tepat ada di sana. Para peserta yang berhasil lolos lalu dikumpulkan di sebuah aula dan muncullah seorang pengawas atau bisa disebut saja dengan ranker bernama Rero. Ranker adalah sebutan bagi orang-orang yang telah mencapai puncak menara dan diberi kemampuan khusus bernama Shinsu. Namun ternyata tujuan Rero datang ke sana adalah untuk kembali mengeliminasi mereka, di mana ia sengaja memberikan penghalang pada semua peserta dan barang siapa yang bisa melewati penghalang tersebut maka akan dinyatakan lulus. Tapi anehnya entah kebetulan atau memang hoki, Yoru sama sekali tak terhempas sama seperti para peserta lain. Sontak saat Rero melihat hal tersebut, ia pun langsung berkesimpulan jika Yoru memiliki bakat yang terpendam. Sembari menunggu peserta lain keluar, Rero sedikit berbincang dengan Yoru yang mana ia memberitahu Yoru untuk sedikit mewaspadai Kun. Lalu scene berganti, kita diperlihatkan dengan masa lalu Kun yang mana dulu Kun memiliki seorang kekasih. Namun suatu hari ia dihadati oleh pujaan hatinya itu yang membuat ia pun dibuang serta diasingkan. Akibatnya semenjak kejadian itu Kun pun menjadi orang yang tak pernah menaruh rasa percaya kepada orang lain. Mimi o tozashi, kokoro ni futa fushi, saizen no michi o mikiwameru no desu. Kembali ke ujian, nampak mereka sedang menunggu giliran untuk masuk ke ujian ketiga. Sembari menunggu, mereka pun terus mengamati tentang ujian ini, di mana dalam kurun waktu tertentu selalu terdengar jeritan dari para peserta. Seperti itu kira-kira. Lalu di waktu bersamaan mereka dihampiri salah satu peserta berwujud aneh seperti batok kelapa. Peserta itu memberitahu teori untuk bisa lulus dalam ujian saat ini, yaitu kuncinya adalah waktu. Namun Kun yang masih trauma dengan masa lalunya memilih untuk tidak percaya dan malah menghantamnya. Lalu tibalah giliran tim Yoru untuk menjalani ujian. Saat masuk mereka langsung disambit oleh salah seorang ranker bernama Uyuhan. Ia menjelaskan bahwa mereka harus menebak pintu yang benar dalam sekali coba, dan jika salah menebak maka mereka akan dinyatakan gagal. Sontak dengan minimnya informasi yang tersedia, Kun pun berpikir keras cara untuk mendapat jawaban yang benar sembari dikejar oleh waktu. Kun pun mulai teringat dengan kata-kata peserta tadi, tapi karena masih trauma dengan masa lalunya, hal itu pun membuat Kun tak bisa berpikir jernih. Untungnya buaya berhasil menebak pintu yang benar karena ternyata syarat agar lulus ujian ini adalah membuka pintu manapun dalam kurun waktu kurang dari 5 menit, tepat seperti teori si batok kelapa tadi. Setelah berhasil melewati ujian tadi, para peserta yang lolos diberikan sedikit waktu untuk beristirahat. Lalu datanglah peserta lain bernama si Bisul. Dia juga mengenalkan timnya bernama Anak, Kepake Bapak, dan Hats. Si Bisul memberitahu kalau ia jadi lebih bersemangat setelah melihat Yoru karena walau nampak lemah, ia berhasil lulus sampai sekarang, di mana hal itu menjadi motivasi dirinya untuk terus berusaha. Lalu datanglah Rero yang memberitahu kalau mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian bonus, di mana jika berhasil menang maka mereka akan dianggap lulus dari semua ujian. Tentu tawaran yang mengelaikan itu langsung membuat peserta setuju untuk ikut. Pada ujian bonus kali ini, mereka akan memainkan permainan bernama Crown Game, di mana bagi tim yang salah satu anggotanya terpilih sebagai raja, maka anggota lain diwajibkan untuk melindunginya dari serangan tim lain sampai batas waktu permainan berakhir. Rero juga memberitahu kalau kali ini ada peserta dari area lain yang ikut dalam permainan itu. Sebagai awalan, kelompok Yoru dan kelompok lain memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu, namun tanpa diduga kelompok si Bisul mengajukan diri untuk menjadi peserta, begitu juga dengan satu kelompok lain. Dan sombongnya Anak pun maju seorang diri melawan tim musuh yang rupanya walaupun kecil kayak punya kalian, nyatanya Anak memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hingga tak perlu waktu lama, Anak tanpa bapak pun berhasil mengalahkan musuhnya saat perebutan mahkota. Tapi tentu pertarungan sebenarnya baru dimulai, di mana tim lain pun mulai ikut berantisipasi, dan salah satunya adalah seorang pria yang mampu mengendalikan Shitsu bernama Laure. Namun lagi-lagi hal itu bukanlah masalah bagi Anak karena ia juga memiliki sebuah pedang hebat sama seperti pedang pinjaman Yoru. Dengan pedangnya yang dinamai Grand Appeal itu, ia dapat mengelebarkan, memanjangkan, serta membesarkan pedangnya itu terkecuali punya kalian. Hal itu membuat para lawan Anak cukup kesulitan menghadapi Anak. Tapi di tengah pertarungan itu, pedang Yoru tiba-tiba bereaksi, begitu juga dengan milik Anak.
Alhasil anak tanpa bapak itu pun tanpa pikir panjang langsung menghampiri Yoru yang membuat ia beserta timnya pun jadi didiskualifikasi karena telah melanggar peraturan permainan. Dan dengan gugurnya tim anak kali ini, tim Yoru pun memutuskan untuk maju, begitu pula dengan kelompok lain karena menganggap kalau ancaman terbesar sudah tumbang. Jelas mereka pun saling merebutkan posisi untuk menjadi raja karena itu adalah syarat untuk mencapai kemenangan. Aneh dari tasnya, Kun berhasil merebut mahkota lalu memberikannya kepada Yoru. Untuk babak pertama mereka dapat mengatasi peserta lain dengan mudah, begitu juga dengan babak kedua. Lalu secara tak terduga ada salah satu tim yang membantai tim lain. Dan hal itu sudah diprediksi oleh Kun, yang mana rupanya itu adalah tim bantuan yang sudah dipersiapkan oleh Kun sebelumnya. Di mana saat ujian penyisihan, ia mulai mengumpulkan orang-orang yang sekiranya bisa dijadikan rekan dan disembunyikan di dalam tas ajaibnya. Alhasil tim Yoru pun menang dengan mudah tanpa perlu melakukan pergelutan. Tapi saat babak terakhir inilah tim-tim kuat mulai bermunculan dan salah satunya adalah tim dari area lain serta seorang wanita misterius. Dengan cepat wanita itu melakukan serangan yang membuat ia bisa melewati si buaya saat akan menyerang Yoru. Tiba-tiba ada seorang gadis atau wanita dari tim area lain yang bernama Endorsi memutuskan untuk membantu Yoru, begitu juga dengan rekan-rekannya. Sedangkan untuk Kun harus sibuk melawan tim dari wanita misterius, begitu juga dengan si buaya. Sembari teman-temannya sibuk bertarung, perhatian Yoru justru terfokus pada satu orang wanita yang ia rasa itu adalah Rachel. Namun di detik-detik kemenangannya, tiba-tiba Endorsi kehilangan keseimbangan, yang lalu hal itu langsung dimanfaatkan oleh wanita misterius untuk menyerang balik. Dan ternyata dugaan Yoru benar, sosok yang dilihatnya sejak dari tadi itu memang adalah Rachel. Sontak saat mengetahui hal itu, Yoru pun refleks bergerak untuk melindunginya hingga menyebabkan kepalanya terluka. Diambang tak sadarkan diri, tiba-tiba kekuatan terpendam dari Yoru akhirnya bangkit yang tanpa disadari. Yoru mampu mengeluarkan Shinsu dalam jumlah besar hingga menyebabkan lawannya jadi terluka parah. Tapi saat hendak mengakhirinya, sosok wanita yang bersemayam dalam pedangnya kembali muncul lalu menidurkan Yoru. Sembari Yoru dirawat, para peserta lain mulai dijelaskan kalau dalam pertarungan tim mereka harus memilih salah satu posisi. Pertama ada Fisherman atau orang yang melakukan pertarungan jarak dekat. Kedua Speed Beram yang bertugas melawan dari jauh. Ketiga Lead Beram yang bertugas memberikan penerangan sekaligus pengumpul informasi saat bertarung. Keempat ada Scott yang bertugas mempelajari pergerakan lawan lalu membantu Fisherman. Dan yang terakhir ada Web Controller atau orang yang mengendalikan Shinsu dan memberikan bantuan selama pertarungan. Beruntungnya pembina yang mengajar Web Controller belum hadir hingga memberikan waktu bagi Yoru yang belum sadar agar tidak didiskualifikasi. Singkat cerita, saat Yoru tersadar, Kun pun memberitahu kalau gadis yang dilindunginya itu bukanlah Rachel melainkan orang lain. Tentu alasan Kun berbohong bukanlah tanpa sebab, karena saat Yoru masih belum siuman, Rachel tiba-tiba datang dan meminta Kun agar menyembunyikan identitas aslinya dengan alasan ia akan menjadi lemah jika tetap bersama Yoru. Namun sebenarnya bukanlah hal itu, melainkan ia hanya iri melihat Yoru yang sekarang memiliki banyak teman. Setelah pulih seutuhnya, Yoru pun pergi mengikuti kelas Web Controller bersama dengan peserta lain, dan salah satunya adalah gadis misterius yang ia lawan tempo hari. Pertama-tama mereka diajari cara membentuk kontrak agar bisa mengeluarkan Sensu. Di alam bawah sadarnya, Yoru pun bertemu dengan makhluk raksasa, di mana makhluk tersebut sedikit tertarik padanya, yang lalu kemudian bersedia membentuk kontrak dengannya. Di kelas itu juga Yoru mendapatkan teman baru dan salah satunya bernama Hor. Namun sebenarnya Hor ini adalah seseorang yang berwajah dua, di mana di depan ia baik sementara di belakang ia sangat iri dengan Yoru. Akibatnya hari demi hari menjalani kelas bersama Yoru membuat perasaan iri itu semakin menumpuk. Belum lagi itu diperparah dengan Yoru yang mudah bergaul hingga mempunyai banyak teman. Dan tiba-tiba suatu hari saat Hor sedang di kamar, ia menemukan sebuah surat yang belum diketahui apa isi dan siapa pengirimnya.
Keesokan harinya Rero menjelaskan ujian keempat di mana mereka semua akan bermain ucing udag, namun bukan mengejar satu sama lain melainkan akan dikejar oleh seorang ranker bernama Kuat, dan barang siapa yang lolos akan diberikan 100.000 poin, dan apabila berhasil merebut lencana Kuat maka akan dihadiahi 200.000 poin. Singkat cerita, permainan pun dimulai di mana mereka sudah dibagi menjadi dua tim. Tim A terdiri dari Kun, Anak, si Bisur, Laure, serta beberapa peserta lain. Sedangkan tim B terdiri dari Yoru, Endorsi, Hor, Hats, dan Rachel. Di bawah kepemimpinan Kun, tim A mulai menjalankan rencananya, di mana mereka menggunakan si Bisul untuk memancing Kuat. Tapi walaupun sudah menjalankan tugas sesuai rencana, Kuat masih belum dapat dikalahkan, yang justru malah membuatnya naik darah. Namun karena memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, Kuat pun berusaha menahan emosinya itu, serta berbaik hati memberikan waktu tim A untuk pergi. Sontak kesempatan itu langsung dimanfaatkan, di mana Kun memberitahu yang lain untuk menjalani rencana kedua. Rencana tersebut adalah dengan menjadikan Anak sebagai pembawa lencana, dan yang lain akan bertugas untuk menahan Kuat di posisinya masing-masing. Tapi lagi-lagi walaupun sudah dikeroyok sekalipun, Kuat dapat bergerak dengan sangat cepat hingga membuat tak ada satupun serangan yang mengenainya. Justru malah mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah. Alhasil tak perlu waktu lama, Kuat pun sampai di jembatan pintu keluar, yang mana di sana ia sudah ditunggu oleh Kun. Dengan kemampuan konsultasinya, Kun pun berusaha meyakinkan Kuat kalau bahwasanya Anak sudah melompat ke bawah untuk pergi ke jalan keluar lain. Dan sebenarnya Anak memang berada di bawah jembatan atas arahannya dengan berpijak kubus hasil duplikasinya. Namun gelar ranker bukanlah isapan jempol semata, yang mana Kuat sudah mengetahui kalau ada sesuatu di bawah lalu menarik Kun untuk jatuh bersamanya. Tapi tanpa diduga Kun sudah bisa menebak kalau Kuat akan menariknya untuk jatuh, yang mana hal itu justru dimanfaatkan agar menarik Anak kembali ke jembatan. Dan disinilah terjadi plot twist, di mana tanpa disadari oleh rekan-rekan yang lain, Kun bersama Laure rupanya diam-diam bekerja sama untuk membantu Kuat, hingga menyebabkan timnya sendiri pun harus kalah. Torero yang menyaksikan ujian tersebut merasa kebingungan atas keuntungan dari tindakan Kun. Kemudian Uyuhan yang semulanya pun menjelaskan kalau tujuan Kun sebenarnya adalah menggunakan tim A sebagai pengumpul informasi agar Yoru yang ada di tim B dapat menang. Karena sebenarnya Kun sudah menganggap Yoru sebagai sahabat atau orang yang bisa ia percaya. Sedangkan tim B yang baru saja mulai ujiannya malah sibuk saling berdebat untuk memperebutkan posisi pemimpin. Hingga perdebatan itu pun hilang setelah Endorsi mengajukan diri, yang mana Endorsi sendiri adalah salah seorang putri jahat. Diketahui walaupun bergelar putri jahat, mereka bukanlah putri kandung, melainkan para gadis yang dipilih berdasarkan kemampuan, serta tak diizinkan menjalani hubungan asmara, dan apabila melanggar maka akan dibunuh, tepat seperti yang dialami oleh ibu kandung dari Anak. Berbeda jauh dengan permainan tim A yang kompak, tim B justru saling mengkhianati satu sama lain. Dimulai dari Endorsi yang secara tiba-tiba menyerang anggota lain agar mengeliminasi saingannya nanti. Kedua dialami oleh Hats, yang mana ia beserta dua orang lainnya ditugaskan menahan pergerakan dari Kuat. Namun setelah mendapat kesempatan, dua orang tadi malah pergi meninggalkan Hats seorang diri, yang alhasil ia pun dihajar habis-habisan. Dan yang terakhir dan yang paling mengerewaskan dilakukan oleh Hor, di mana ia pun menyerang Rachel karena ternyata isi pesan tersebut berupa jika Rachel lenyap, maka Yoru juga akan ikut lenyap. Tapi secara tak terduga muncul Kuat entah dari mana, kemudian disusul oleh Yoru, yang alhasil membuat rencana Hor pun menjadi kacau. Dan disinilah Yoru pun melihat sifat asli dari seorang yang dikira temannya itu, di mana Hor pun mulai mengancam Yoru untuk melawan Kuat, dan jika tidak mau melakukannya, maka ia tak akan segan-segan membunuh Rachel. Namun jelasannya dalam sekali serang saja Yoru pun langsung tak berkutik. Sialnya lagi Rachel yang mencoba melawan malah tanpa sengaja jadi tertusuk. Sontak Yoru yang melihat hal itu tanpa sadar berhasil menggunakan salah satu jurus Kuat barusan. Karena sudah putus asa atas kekalahannya, Hor pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun ujian masih tetap harus dilanjutkan. Lalu di waktu bersamaan datang Endorsi yang kemudian berusaha mencoba melawan Kuat. Walaupun kemampuan Endorsi di atas peserta lain, tapi hal itu tidaklah cukup untuk mengalahkan seorang ranker. Hingga ia pun mulai menggunakan trik licik dan berhasil menang. Setelah kejadian itu mereka pun melakukan penghormatan terakhir untuk Hor, serta akibat serangan tempo hari, Rachel didiagnosa mengalami kelumpuhan yang membuat ia pun harus menggunakan kursi roda.
Umumnya hal tersebut sudah cukup untuk membuat Rachel didiskualifikasi dari ujian menara, tapi Yoru malah bersikeras untuk menjadi kaki bagi Rachel agar bisa bersama-sama melihat bintang di puncak menara. になって彼女を上に連れて行きます。 Di sisi lain nampak guru yang mengajari tentang web controller bernama Yuga sedang berbicara dengan seseorang, tapi obrolannya itu terhenti ketika ia dipergoki oleh uyuhan dan ternyata Yuga adalah seorang mata-mata yang ditugaskan untuk mencuri Green April, Black Mart dan juga membunuh anak. Alhasil terjadi pertarungan singkat di antara kedua orang itu. Namun walau kekuatan uyuhan jauh lebih unggul, ia lebih memilih tutup mata dan mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. 興奮が抑えられぬとは。 Singkat cerita, pengumuman hasil ujian pun dimulai, di mana untuk endorsi anak dan 2 peserta lain terpilih untuk menjadi fisherman. Untuk buaya dan 2 peserta lain terpilih jadi speak bearer, sedangkan si bisul, Hart, dan 1 orang lagi dipilih menjadi scout. Lalu untuk Yoru serta Laure terpilih menjadi web controller. Dan yang terakhir untuk Kun serta Rachel terpilih jadi legbacker. Namun atas kecedera yang dialami Rachel, ia pun terpaksa harus dianggap gagal. Kun yang tak terima dengan keputusan pengawas maju dan meminta pengawas untuk meloloskan Rachel melalui ujian administrator. Dijelaskan ujian administrator adalah ujian berat yang dilakukan oleh sang administrator langsung, di mana Raja Jahat dulu juga telah mengikuti tes tersebut. Namun syarat untuk boleh ikut adalah ia harus seorang irreguler. Secara garis besar, para peserta yang mengikuti ujian menara adalah pilihan langsung dari Hedon, tapi kadang terjadi keanehan atau kesalahan di mana orang yang tak terpilih seperti Yoru dapat memasukinya. Alhasil, Yoru pun diizinkan langsung untuk bertemu dengan administrator, dan tanpa diduga wujud dari administrator adalah sesosok makhluk raksasa yang menjalin kontrak dengan Yoru dulu. Tak dijelaskan apa yang Yoru dan administrator bicarakan, tapi yang jelas Yoru sudah mendapat izin untuk membiarkan Rachel ikut dalam ujian. あなたは幸運の持ち主だ。 Singkat cerita, ujian selanjutnya pun dimulai, yang mana pada ujian kali ini Yoru berserta Rachel akan dimasukkan ke sebuah gelembung Shinsu. Tugas mereka berdua adalah dia menjadi umpan dari lumba-lumba penjaring sampai dimakan oleh sang ratu, dan ketika berhasil keluar dengan selamat, maka mereka semua akan dinyatakan lulus. Sedangkan tugas dari teman-teman lain adalah untuk mengatasi para pengganggu. Pertama berupa goblin yang menggunakan cacing raksasa untuk menyedot ikan. Kedua adalah babi roreng, di mana ketika lumba-lumba merasakan kehadiran sang babi, maka mereka akan pergi. Dan yang terakhir adalah banteng. 雲のすべてを食らい尽くす怪物。 Dengan kembali dipimpin oleh Kun, ia pun mulai menjalankan rencana. Dimulai dengan menugaskan si bisul untuk mengawasi lumba-lumba. Kemudian Has yang bertugas memantau pergerakan goblin, serta si buaya beserta 2 orang lainnya siap siaga di pinggir gawir. Awalnya tak ada hal yang mencurigakan, tapi tiba-tiba 2 orang fisherman lenyap begitu saja, yang rupanya mereka sudah dimangsa oleh si banteng. Namun untungnya muncul anak bersama Erdosi yang menyelamatkannya. Dengan kedatangan 2 putri tersebut, sang banteng pun tampak tak berkutik, yang kemudian ia pun harus terpaksa melarikan diri. Tapi ternyata si banteng adalah monster yang dikendalikan oleh Hyuga, di mana ia sengaja memisahkan mereka berdua karena tujuan utamanya adalah merebut Green April serta membunuh anak. あなたの天敵の一人です。 Namun sebagai pembunuh ibu dari anak, jelas dengan sekali serang saja anak langsung dapat dikalahkan, serta di waktu bersamaan muncul si banteng dengan membawa endorsi yang sudah tak walakaya. Sedangkan di luar gua, kelompok lain yang ditugaskan bersiaga tanpa sengaja ketahuan oleh para goblin, yang kemudian mereka pun jadi dikejar. Namun si buaya malah memutuskan kembali untuk berhadapan langsung. Alhasil mereka pun dikepung dari segala arah hingga mulai terdesak. Tapi beruntungnya mereka diselamatkan oleh Laure, yang di waktu bersamaan ia datang dengan menggiring kelompok babi loreng, lalu menyebabkan 2 kelompok itu saling menyerang satu sama lain.
Kembali ke anak dan Endorsi karena misi Yuga hanya untuk membunuh anak, ia pun menawarkan kesempatan bagi Endorsi untuk menghabisi anak sekaligus membersihkan namanya. Tapi ternyata Endorsi lebih memilih berpihak kepada anak alih-alih bekerja sama dapat mengalahkan Yuga. Yang ada malah mereka berdua lah yang dihajar habis-habisan hingga saat anak hendak akan dihabisi. Dan di sanalah muncul hal yang tak terduga sebelumnya, di mana secara kebetulan muncul Yuri dengan dipandu oleh si Bisul. Jelas hal itu pun membuat semua orang di sana jadi terkejut, terutama saat melihat kekuatan Yuri yang hanya dalam satu jentikan jari saja dapat membuat Yuga terpojok. Selain itu Yuri juga dapat menangkis serangan Yuga layaknya tak merasakan apa-apa, hingga tak perlu waktu lama Yuga pun berhasil dikalahkan. Di sisi lain nampak Yoru serta Rachel yang sudah semakin dekat dengan tujuan mereka. Namun di sini sifat Rachel mulai berubah yang dari awalnya cerah menjadi sangat murung dan diam. Lalu secara tak terduga muncul si banteng. Jelas hal itu pun membuat situasi menjadi sangat berbahaya karena gelembung Setsu hanya mampu mencegah mereka tenggelam, bukan menahan serangan dari luar. Awalnya serangan Yoru nampak tak berarti menghadapi sang banteng, namun semakin lama berada di tengah lautan Setsu, hal itu membuat kekuatannya mulai bangkit. Alhasil ia pun kembali menggunakan rencana nekatnya seperti di awal, di mana ia sengaja membiarkan dirinya tertelan oleh sang banteng, yang lalu kemudian menyerangnya dari dalam. Beruntungnya rencana tersebut berjalan lancar hingga Yoru pun berhasil keluar dengan selamat. Namun disinilah sikap Rachel semakin aneh, di mana ia tiba-tiba mampu berdiri lalu dengan sengaja mendorong sahabatnya itu keluar dari gelembung yang membuat Yoru jatuh bebas ke dasar lautan yang sangat gelap. Kemudian kita diperlihatkan scene flashback masa lalu Rachel yang saat akan memasuki menara, yang mana ternyata terjadi kesalahan karena yang seharusnya terpilih adalah Yoru bukanlah Rachel. Namun karena Rachel tak ingin kembali ke dalam kegelapan, ia pun sampai memohon-mohon agar diizinkan untuk ikut ujian menara. Oleh karena itu Hedon pun memberikan ujian khusus sama seperti yang dilakukan oleh Yoru di awal. Namun jelas Rachel menolak hal itu karena menganggap ujian itu terlalu sulit, hingga Hedon menggunakan Setsu untuk menyembunyikan keberadaan Rachel. Dan ternyata selama ini Rachel sudah melihat apa saja yang dilakukan oleh Yoru di awal. Dan semenjak itulah timbul rasa iri dengki kepada Yoru. Kemudian Hedon pun memberikan sebuah tawaran yang mana jika Rachel bisa membunuh Yoru, maka ia akan diizinkan untuk mendaki menara. Yang alhasil Rachel pun menerima penawaran tersebut demi memenuhi ambisinya selama ini. Dan semenjak saat itulah pula dia selalu menunggu momen yang tepat agar bisa menghabisi Yoru. Dan sekaranglah waktu yang sangat tepat, di mana di sana tinggal hanya mereka berdua saja. Setelah kejadian itu teman-teman yang lain tak menaruh rasa curiga kepada Rachel, melainkan demi menghormati keinginan terakhir Yoru yang telah tiada, mereka pun sepakat untuk membantu Rachel agar bisa mendaki sampai menara. Jelas dengan kepergian Yoru serta teman-teman berpihak kepadanya, hal itu pun membuat Rachel sangat senang karena rasa iri di hatinya sudah hilang. Namun ternyata di sisi lain kita diperlihatkan Yoru yang masih hidup dan sekarang ia sadar tentang sifat asli dari sahabatnya itu yang tidak lain Rachel.